Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Yuviano Firdaus. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sistem urinaria. Sistem urinaria merupakan sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Sistem urina terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, satu kandung kemih, dan satu uretra. Ginjal dan anatominya. Ginjal berbentuk seperti kacang yang memiliki panjang 12-13 cm, lebar 6 cm, dan beratnya 150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilux atau tempat arteri pulmonalis, vena bronchus, dan saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Fungsi ginjal antara lain: 1. Mengeluarkan zat sisa organik. 2. Pengaturan konsentrasi ion-ion penting. 3. Pengaturan tekanan darah. Dan yang keempat, pengeluaran zat beracun. Yang terakhir, mengatur produksi eritrosit. Bagian-bagian pada ginjal. Yang pertama, korteks, bagian luar ginjal. Medula, bagian dalam ginjal. Piramid, medula yang berbentuk kerucut. Columna Bertini, bagian konteks yang mengelilingi piramid. Papillaris Berlini, papila dari tiap piramid. Pelvis, yaitu reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Calyx minor, bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan. Calyx mayor, kumpulan dari beberapa calyx minor. Fisiologi dan patofisiologi ginjal, yaitu mengatur volume cairan dalam tubuh. Jika kandungan air dalam tubuh berlebihan, otomatis ginjal akan mengekskresikan sebagai urin dalam jumlah banyak. Namun, jika tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi, konsentrasinya akan lebih pekat. Penyakit-penyakit yang ada pada ginjal yaitu sindrom nefrotik, suatu sindrom yang terjadi akibat berbagai penyakit dan menyebabkan proteinuria atau protein dalam kemih dan menurunnya kadar albumin atau protein utama dalam darah. Yang kedua, nefritis, yaitu peradangan pada ginjal yang ditandai dengan keluarnya darah pada saat pipis. Nefron. Nefron merupakan penyusun utama ginjal yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Bagian-bagian nefron yaitu glomerulus, kapsula Bowman, tubulus. Bagian-bagian tubulus: 1. Tubulus proksimal. 2. Lengkung Henle. 3. Tubulus distal. Dan yang terakhir, ductus pengumpul. Ureter, anatomi dan fisiologi. Ureter merupakan saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih, yaitu lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesikel urinaria. Memiliki panjang 25-30 cm. Terdiri dari dua bagian, yaitu pars abdominalis, pars pelvina. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Kandung kemih.
merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktif otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai penerima urin sekitar 200 sampai 400 cc. Bagian-bagian kandung kemih. Apex dihubungkan ke cranial oleh sisa kantong allantois sampai ke pusar. Yang kedua corpus dan yang ketiga fundus. Penyakit sistitis, radang kandung kemih yang disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita, penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama, dan juga dapat dikategorikan sebagai penyakit komplikasi. Uretra merupakan saluran untuk pipis yang berpangkal pada kandung kemih yang memiliki fungsi sebagai saluran kencing dan air mani kalau pada pria. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke dunia luar. Bagian-bagian uretra: 1. Pars prostatica sebelum kelenjar prostat. 2. Pars prostatica terletak di prostat. Pars membranosa sekitar 1 sampai sekitar 1,5 cm dan di tepi terdapat kelenjar bulbouretralis. Yang keempat, pars spongiosa atau cavernosa, yaitu memiliki panjang 15 cm dan melintasi di jaringan ereksi. Uretritis, peradangan pada uretra yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Gejala-gejalanya yaitu 1. Darah pada urin, nyeri, demam, bengkak pada penis dan selangkangan, dan yang terakhir gatal-gatal pada penis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.